Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam sehat, salam Indrayana. Sesuai dengan permintaan sahabat Indrayana di rumah, kali ini kita akan membahas tentang GERD. Nah, apa sih itu GERD? Samakah dengan asam lambung? Dan apa gejalanya? Hari ini telah hadir narasumber kita, Dr. Jaharudin, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar dok? Halo, Mas Gembira, gimana kabarnya? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Iya, betul dokter. Ngomong-ngomong nih dok, topik kali ini adalah tentang GERD. Tetapi GERD, banyak yang mengkaitkan bahwa apakah sama GERD dengan asam lambung? Apa bedanya dengan MAH? Apakah ini jenis penyakit yang berbeda? Dan banyak sekali anak muda, terutama milenial, yang menderita GERD ini. Mungkin kita bahas ya dok ya, secara mulai dari pengertiannya. Kalau boleh tahu nih dok, GERD ini apa sih sebenarnya? GERD ya, oke. Terima kasih Mas Gembira. Oke, untuk sahabat Indrajana, ini yang stay di klinik utama Dr. Indrajana, kita hari ini membahas masalah GERD ya. Iya, betul. Bicara masalah GERD, ya seperti yang disampaikan Mas Gembira tadi, bahwasanya ada yang dinamakan asam lambung, ada yang gastritis, ada lagi istilah GERD. Nah, sebenarnya secara umum, kalau awam bilang tuh asam lambung, ya betul asam lambung. Cuman kalau secara kedokteran lebih spesifik adalah GERD. GERD itu lebih ke komplikasi dari asam lambung tadi. Kalau bicara asam lambung kan sebenarnya itu merupakan HCl atau ya yang diproduksi di gaster. Betul. Nah, karena gaster tadi tinggi HCl, kadang-kadang kita namakan gastritis. Namun efek tadi HCl yang berlebihan, kemudian ada masalah sphincter, itu lebih ke arah GERD. Nah, jadi lebih ke arah komplikasi tadi, komplikasi dari asam lambungnya. Nah, untuk definisi sendiri, jadi seperti namanya GERD, gastro. Jadi ada organ gastro, ada organ esofagus, dan ada proses reflux. Reflux artinya naiknya isi atau kandungan lambung ke esofagus. Seperti itu. Itulah gampangnya pengertiannya. Jadi sebenarnya GERD ini adalah gastroesophageal reflux. Reflux disease ya, begitu ya dok ya. Namun beberapa jadi memang secara tidak langsung memang masih bersamaan ya dok ya, asam lambung ini dengan GERD ya secara awamnya dokter ya. Betul. Nah, namun secara medisnya dipisah ya dok ya, karena memang ada tanda dan gejala khususnya ya dokter ya. Nah, beberapa penderita sahabat Indrayana dan dokter bahwa mereka menyatakan sering muntah, makanan apapun yang masuk muntah, gejalanya ya dok ya, dan ulu hati terasa terbakar. Apakah memang ini dari tanda gejala GERD? Boleh dijelaskan dok? Oke, baik. Itu sahabat Indrajana perlu diketahui. Kalau GERD tadi sesuai pengertiannya gastroesophageal reflux disease. Biasanya penyebabnya ada beberapa faktor. Satu, ada yang paling penting adalah namanya lower esophageal sphincter. Jadi di esofagus kita ada sphincter, dia mengontrol makanan yang masuk dari esofagus ke gaster. Nah, kalau terganggu, biasanya pada GERD tuh jadi lebih lemah. Lebih lemah sphincternya, sehingga kita makan karena lemah jadi makanan keluar dari gaster ke esofagus seperti itu. Nah, apa efeknya kalau terjadi seperti itu ya tadi, karena asam lambung sifatnya asam, saat keluar ke esofagus akan mengiritasi esofagus. Efeknya yang kita rasakan pahit, kemudian bisa rasa terbakar atau heartburn. Kemudian ya kalau memang lebih complicated, lebih berat, bisa perdarahan atau muntah darah seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Gembira. Terima kasih dok. Nah, namun penyebab utamanya apa sih dok sebenarnya yang GERD ini? GERD ya. Kalau dibilang penyebab utama, tadi faktornya banyak faktor. Ada yang non farmakologis, ada yang farmakologis, ada yang faktor satu lagi anatomi. Anatomi misalnya tadi sphincter. Sphincter lower esophageal tadi terganggu. Itu bisa karena faktor usia, bisa karena genetik, bisa karena obat-obatan seperti itu. Kemudian faktor non farmakologis. Nah, ini biasanya kita zaman sekarang sering kafe, minum kopi yang berlebihan kafein, kemudian berat badan yang berlebih, merokok, alkoholik juga berpengaruh terhadap GERD ini. Kemudian pola tidur sering bergadang, itu juga mempengaruhi faktor stresor. Kemudian lagi sering kita jumpai ibu hamil. Nah, ibu hamil kan sering kita jumpai mual. Nah, itu sebenarnya karena ada peningkatan hormon progesteron yang berefek kepada tadi lower esophageal sphincter tadi menjadi lemah, sehingga cenderung ada reflux, responnya sering mual, bisa jadi seperti itu. Itu kira-kira.
Begitu ya dokter. Terima kasih loh dok, udah dijelaskan begitu jelas ya sahabat Indrayana. Namun berikutnya ada pertanyaan sebelum kita ke pengobatan atau komplikasi atau pencegahan. Mungkin yang sering ditanyakan oleh sahabat Indrayana di rumah adalah yang kita tangkap dari pertanyaan-pertanyaan di sosial media adalah saya penderita GERD dan cenderung berbau mulut. Dan rata-rata penderita GERD yang saya temui, bahkan teman saya itu bau mulutnya itu menyengat. Apakah ada hubungan dengan penyakit GERD-nya dok atau seperti apa? Kalau bau mulut ya, bau mulut menyengat itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama faktor higienis, misalnya kebersihan rongga mulut, bisa misalnya giginya karies atau ada berlubang seperti itu. Kedua fasting, orang lagi puasa. Kadang-kadang orang yang lagi puasa memang menimbulkan bau asam yang berlebih seperti itu. Jadi memang harus dievaluasi. Jadi kalau untuk GERD ini memang kalau klinisnya khasnya adalah heartburn. Jadi heartburn itu seperti nyeri dada, rasa tertusuk. Biasa terjadi sering malam hari, lebih utama karena kan perutnya kosong, biasanya kita malam seperti itu. Kemudian sifatnya bisa hilang timbul, tergantung posisi bisa. Tergantung apa yang kita makan bisa seperti itu. Oke, jadi memang telah dijawab ya dokter Jarwo ini menyatakan bahwa khasnya itu heartburn ya dokter ya. Betul. Namun jika ada pun penyakit atau gejala lain seperti bau mulut bisa saja itu berbagai faktor yang mempengaruhi dokter. Nah, berikutnya adalah pengobatan nih dok. Pengobatan GERD ini bagaimana dok? Pengobatan baik. Sebelum ke pengobatan, jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dilakukan untuk menegakkan suatu GERD. Jadi misalnya GERD diagnostik itu, berarti dong ya? Ya, diagnostik. Jadi misalnya, saya nyeri-nyeri di sini apakah GERD? Belum tentu. Karena itu bisa hanya ya seperti yang awam bilang asam lambung biasa. Jadi kalau dikatakan GERD itu biasanya seperti sudah terjadi heartburn, ada rasa panas terbakar seperti itu. Nah, untuk gold standarnya sebenarnya harus dilakukan namanya endoskopi. Jadi harus endoskopi, dipastikan permukaan esofagus, permukaan gaster, apakah ada ulkus, ada iritasi, seperti itu. Kemudian perlu dipikirkan juga suatu infeksi H. pylori atau H. pylori. Nah, itu biasanya dokter melakukan testing namanya urea breathing test, seperti itu, UBT, tes UBT. Seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang GERD ini sering identik dengan infeksi dari H. pylori seperti itu. Berarti memang perlu juga diperiksa dulu untuk memastikan diagnosanya itu tentang GERD ya dokter ya. Harus ada tadi endoskopi sama tadi pemotongan rongga mulut ya dokter ya untuk menentukan. Karena ada tipikal GERD-nya ada dua. Setelah endoskopi ini ada namanya NERD, artinya non erosif, ada yang erosif. Nah, setelah endoskopi kalau dia yang erosif, sifatnya erosif berarti pengobatan lebih lama. Kalau yang setelah endoskopi dia non erosif, dia lebih cepat biasanya. Apakah gejalanya beda dokter? Gejalanya hampir sama. Cuman perlukaan ataupun iritasi yang disebabkan oleh GERD tadi lebih dalam, lebih erotif, biasanya lebih lama pengobatannya. Dan dosis obatnya juga lebih tinggi. Kalau yang non erosif biasanya 1 kali sehari dokter menyarankan. Kalau yang sudah erosif biasanya 2 kali sehari. Untuk lama pengobatannya bisa sampai minimal 1 atau 2 bulan. Rata-rata bahkan sampai 6 bulan seperti itu. Berarti tadi dokter mengatakan bahwa setelah di endoskopi tadi didapat ada tadi yang non erosif dan erosif ya dokter. Yang dimana bahwa yang erosif itu nanti dia untuk terapinya lebih lama daripada erosif ya dokter. Namun pengobatannya apa saja sih dok selain farmakologi? Terapi-terapi apa yang akan dijalani oleh sahabat Indrayana ataupun masyarakat di luar sana yang menderita GERD setelah terdiagnosa GERD ini? Biasanya seperti apa dokter? Kalau bicara terapi, yang pertama harus non farmakologi kita. Non farmakologi artinya hal-hal yang bisa kita hindari. Satu, berat badan berlebih telah jelas harus dievaluasi. Kita overweight nih, itu faktor risiko. Karena overweight tadi satu bisa menyebabkan tekanan intraabdominal meningkat, gampang reflux seperti itu. Yang kedua, pola makan kita satu yang biasa kafe, minum kopi ya mulai dihindari. Kalau udah mulai terasa sering pahit atau malam sering rasa menghisap di ulu hati, itu udah harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga, yang kebiasaan ngemil, makan sebelum tidur atau makan coklat, itu harus dikurangi atau dihindari. Karena GERD ini bisa disebabkan oleh karena pola makan tadi 1 jam sebelum itu makan, habis itu tidur, sehingga mengakibatkan pengosongan lambung yang lama. Jadi makanan banyak terlalu lama di lambung, sehingga bisa menyebabkan reflux seperti itu. Kemudian ya jelas stres, mengurangi stres, olahraga rutin itu juga mempengaruhi terhadap pikiran kita dan
kualitas asam lambung kita akan terkontrol seperti itu. Oke. Kemudian untuk farmakologi biasanya dokter ya golongan-golongan PPI biasanya kita sering omeprazol, lansoprazol, tapi ya tidak boleh sembarangan penggunakannya, harus memang resep dokter karena efek sampingnya juga ada seperti itu. Gitu kira-kira, Mas Gembira. Berarti dia ada terapi yang non farmakologi di mana bisa kita lakukan mandiri ya dokter ya. Yes, betul. Baik dari advice dokternya dan ada terapi farmakologi yang akan diresepkan oleh dokternya. Nah, yang menarik dok adalah yang masalah tadi tidak boleh alkohol dan tidak boleh tadi kopi. Nah, makanan dok, adakah yang larangan dari orang GERD nggak boleh makan apa, misalkan cabai atau apa dok, bolehkah? Nah kalau makanan ya, makanan kalau kopi masuk makanan nggak? Minuman ya dok ya. Minuman ya. Tapi intinya di intake yang dimasukkan. Masukannya dok. Ya tadi kalau minuman kopi, kemudian jelas makanan-makanan yang sifatnya mengiritasi, misalnya terlalu pedas, terlalu panas, bisa terlalu dingin, kemudian yang berlemak. Kemudian yang hobi-hobi coklat ini kalau ada GERD dikurangi seperti itu. Gitu kira-kira sih. Begitu ya dok ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah tentang pengobatan nih dokter. Apakah penyakit GERD ini bisa disembuhkan? Karena yang kita lihat nih dok, ini pengalaman pribadi nih dok. Karena kan kebetulan saya juga mengalami GERD. Apakah GERD ini setelah diobati, diterapi baik itu farmakologi dan non farmakologi oleh dokter, apakah itu bisa sembuh total atau akan mengalami hal yang sama jika kita terpapar dengan risiko tadi dok? Oke. Baik ya, kalau ditanya sembuh ya, untuk sahabat Indrajana juga, kalau ditanya bisa sembuh ya jelas bisa sembuh. Nah, tadi kalau ditanya berapa lama dok, ya tidak cepat. Tadi paling cepat rata-rata 1 bulan, 2 bulan seperti itu. Yang penting adalah gaya hidup kita. Karena nggak ada gunanya setelah kita diobati dokter sembuh, gaya hidup kita kembali lagi ke gaya hidup yang buruk, bisa kambuh lagi seperti itu. Itu kira-kira. Begitu ya dok ya. Paling utama adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap hidup sehat dan menghindari hal-hal yang memang tidak dianjurkan oleh dokter. Nah, berikutnya adalah pencegahan kira-kira dok, yang dimana mungkin sahabat yang di rumah banyak meminta topik ini karena rata-rata pasti ada gangguan di lambung, apakah itu asam lambung, apakah itu MAH dan GERD. Nah, biasanya tindakan-tindakan preventif atau pencegahan biasanya yang disarankan dokter sendiri bagaimana dok? Oke, baik. Baik untuk sahabat Indrajana yang di rumah ataupun yang sedang melihat channel ini ya. Jadi untuk pencegahan ya. Pencegahan dok. Pencegahan GERD berarti ya satu tadi yang seperti saya sampaikan, menjaga berat badan, olahraga, yang rutinitas makan sebelum tidur itu dihindari. Kopi-kopian jelas dihindari atau dikurangi kalau bisa. Kemudian makan teratur dengan pola yang teratur itu penting. Kemudian nutrisinya jangan terlalu banyak yang pedas atau yang berlemak seperti itu. Kira-kira itu sih yang rutinitas yang harus dilakukan. Karena sebenarnya kalau kita menjaga rutinitas yang baik, insya Allah GERD tadi akan terkendali dan nggak bisa muncul lagi. Jadi kita nggak tergantung sama obat terus. Kemudian satu hal lagi, jadi pengobatan GERD ini tidak simsalabim. Minum obat langsung sembuh. Nah, jadi artinya perlu proses. Karena kita tahu kan gaster, esofagus itu kita pakai sehari minimal 3 kali untuk makan. Jadi otomatis karena sering dilalui, jadi proses penyembuhan seandainya ada luka itu jadi butuh waktu sehingga tidak bisa cepat seperti itu. Artinya butuh proses gitulah kira-kira. Berarti memang penyembuhannya butuh proses sahabat. Tapi memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Gitu ya dok ya. Dengan hidup yang sehat, makanan yang sehat dan terapi pencegahan stres dan lain-lain bisa membuat kita tetap terhindar dari penyakit-penyakit begitu ya dok. Nah mungkin berikutnya adalah dok, hal yang paling sering dan akan terjadi adalah tidak mau berobat atau mendiamkan penyakitnya. Nah, hal ini kan akan berlambat-lambat menjadi semakin parah. Komplikasi terbesar dari GERD ini apa kira-kira dok, jika tidak diobati? Komplikasi ya. Jadi untuk Mas Gembira, bahkan untuk sahabat Indrajana, ini perlu saya sampaikan. Pertama, dari penyakit sendiri. GERD itu kan reflux ya, asam lambung, dari gaster, lambung ke esofagus. Hal yang gampang adalah satu, iritasi. Iritasi, menyebabkan inflamasi, peradangan, inflamasi yang berlebihan, menyebabkan erosi, luka. Luka bisa menyebabkan pendarahan. Kalau pendarahan tidak teratasi bisa menyebabkan namanya hematemesis atau muntah darah. Atau lebih buruk lagi bisa menyebabkan
BAB kita hitam atau melena seperti itu. Kemudian lebih buruk lagi terjadi ulkus, menyebabkan infeksi. Nah, seperti itu. Itu kira-kira. Atau ada ke arah yang lebih parah lagi namanya Barrett esophagus. Ini lebih ke mungkin ke arah cancer karena inflamasi yang terus-menerus terjadi, tidak diterapi, tidak diobatin, sehingga sel-sel di esophagus dia bermetaplasia, berubah menjadi sel kanker gitu. Oke, berarti memang sahabat Indrayana jika memang sudah ada tanda-tanda atau gejala yang untuk mengarah ke GERD harus konsultasi dengan dokter kita. Nah, namun hal yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita membiarkannya dokter ya, karena memang bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti dokter Zaharudin bilang bahwa akan menyebabkan seperti cancer, yaitu tadi esophagus Barrett ya dokter. Barrett esophagus yang akan memang menyebabkan penanganannya akan lebih kompleks lagi dan mungkin untuk sembuh juga akan semakin panjang begitu ya dokter. Betul, ya. waktunya lebih panjang. Betul. Sekali lagi dok, closing statement dokter terkait GERD ini, silahkan dok. Baik, untuk sahabat Indrajana di mana Anda berada, untuk mencegah GERD tadi ya, pertama, 1, kontrol berat badan, kedua, jaga pola makan teratur, hindari makan sebelum tidur, kemudian jika sudah ada keluhan heartburn atau nyeri ulu hati yang sering, segera konsultasikan kepada dokter, terutama di klinik utama Dr. Indrajana. Wah, terima kasih Dr. Zaharudin atas edukasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Tetap sehat, salam Indrayana, salam sehat, salam Indrayana, melayani segenap hati. Ciao. Sampai jumpa.